Baik, sudah terlihat dengan jelas belum, Ibu? Baik, pada kesempatan kali ini, mungkin saya akan menyampaikan terkait dengan yaitu perekaman informasi TKDN dalam rangka percepatan implementasi P3DN. Nah, untuk gambarannya Bapak Ibu, secara umum memang untuk TKDN ini untuk cara perekamannya itu tidak ada yang berubah sebetulnya secara perekaman ya teknisnya, hanya memang untuk alur pencatatan TKDN ini yang mengalami perubahan. Nah, nanti akan saya jelaskan. Sebelum pada inti yang akan berubah, jadi memang dasar hukum dalam P3DN ini yaitu adalah adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, di mana pada pasal 86 di dalam undang-undang tersebut itu mewajibkan untuk penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang atau jasa yang dikelola oleh kementerian lembaga, kemudian perusahaan daerah, BUMN, BUMD atau BUS ya, swasta, atau yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara. Kemudian diturunkan dari undang-undang tersebut yaitu adanya peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Kemudian di dalam pasal 61 ditambahkan secara spesifik disebutkan bahwa adanya kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan nilai TKDN sebesar atau minimal 20% apabila telah terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan BMP bobot perusahaan paling sedikit 40%. Kemudian diturunkan lagi, dispesifikkan dengan adanya Perpres nomor 16 dan juga nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, di mana pada pasal 66 disebutkan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah wajib menggunakan PDN atau produk dalam negeri. Nah, kewajiban penggunaan produk dalam negeri lainnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan terkait. Jadi memang secara konstruksi hukum untuk P3DN ini sudah sangat jelas dan sudah memang diatur ada peraturan-peraturan yang memang menjadi penguat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Nah, berikutnya yang berikutnya adalah kewajiban untuk atau yang ada di dalam P3DN. Nah, seperti Bapak Ibu, kita sudah itu pada beberapa kesempatan yang lalu ya saat sosialisasi ataupun pendampingan TKDN yang lalu sudah kami sampaikan juga dalam kegiatan tersebut bahwa memang bagi kementerian lembaga khususnya di dalam dua peraturan ya dari Perpres nomor 12 tahun 2021 dan Impres nomor 2 tahun 2022 yang terakhir memang dijelaskan atau diuraikan hal-hal yang memang mesti diwajibkan dalam P3DN ini atau yang disebut perkepanjangannya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Nah, di dalam pasal 66 di dalam Perpres 12 tahun 2021 ada 3 hal yang memang menjadi perhatian yaitu seperti KL atau Pemda wajib menggunakan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan perkayasaan nasional. Kemudian pengadaan barang jasa pemerintah wajib menggunakan PDN apabila terdapat PDN dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Kemudian yang poin berikutnya adalah kewajiban penggunaan PDN atau produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan, atau pemilihan penyedia. Kemudian di tahun 2022 kemarin diterbitkan Impres nomor 2, Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022, di mana pada Diktum 8 kembali dipertegas tentang penggunaan PDN dengan TKDN paling sedikit 25%
apabila terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40%. Jadi di dalam diktum 8 sudah diatur TKDN itu paling sedikit 20% kalau ada penjumlahan antara PDN TKDN dengan BMP. Kemudian di dalam diktum 11 juga diwajibkan untuk penggunaan PDN bagi produk UMKM pada semua kontrak kerjasama. Dan di diktum 15 juga ditambahkan atau diuraikan tentang bagaimana memberikan preferensi harga dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk pembelian PDN yang memiliki nilai TKDN minimal 25%. Nah, memang dalam dua peraturan tersebut memang sudah diamanatkan terkait dengan yaitu bagi kementerian lembaga dalam hal ini bagi satuan kerja untuk melakukan pencatatan terkait dengan TKDN-nya. Ya. Dan dari TKDN ini sendiri kita sudah mengetahui ataupun PDN ini kita sudah mengetahui bahwa memang sebetulnya penerapan PDN ini, produk dalam negeri ini itu tidak hanya di tahap pelaksanaan ya tadi, tapi juga bahkan di tahap perencanaan itu sudah dilakukan atau sudah sudah dipahami gitu untuk diamanatkan gitu di dalam saat menyeleksi penyedia itu sudah memang diamanatkan sebisa mungkin menggunakan PDN. Berikutnya kemudian ini adalah P3DN itu sendiri. Nah, P3DN di sini adalah peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Nah, ini adalah upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Nah, ini juga bagian dari rencana strategis P3DN Kementerian Perindustrian. Tujuan di sini ada 3. Yang pertama untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Berikutnya adalah memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik dan mengurangi ketergantungan produk impor dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Kemudian yang berikutnya memperkuat sektor industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi, dan SDM dari dalam negeri. Berikutnya adalah manfaat strategis P3DN. Nah, di sini dari P3DN sendiri itu memberikan manfaat yang pertama adanya multiplier effect, yaitu di mana adanya penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian penggerakan sektor ekonomi lain dan menumbuhkan industri kecil menengah atau UMKM. Karena memang yang disasar adalah tentu saja para UMKM atau yang memang memiliki produksi dalam negeri. Kemudian yang berikutnya, manfaat berikutnya adalah memastikan keamanan dan kualitas dari suatu produk, yaitu dengan meminimalkan risiko dari tidak teridentifikasinya keaslian dari suatu produk. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan nilai tambah dari suatu produk Indonesia dengan bersumber dari bahan baku lokal, yaitu untuk meningkatkan peran Indonesia dalam rantai supply global. Kemudian yang keempat, manfaat yang keempat yaitu meningkatkan utilitas atau penggunaan produk dalam negeri dan menumbuhkan kemandirian bangsa. Nah, kemudian tadi beberapa pengertian dan juga latar belakang serta manfaat yang memang ada di dalam P3DN atau Gerakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri ini. Nah, kemudian kita ke inti dari sosialisasi pada hari ini Bapak Ibu. Itu memang di dalam aplikasi Sakti adalah aplikasi yang berkaitan dengan selain dengan perencanaan yaitu dengan pelaksanaan APBN. Nah, di mana di dalam pelaksanaan APBN ini Bapak Ibu, seperti tadi kita ketahui bahwa pencatatan informasi TKDN atau produk dalam negeri ini itu tidak hanya ada di dalam perencanaan saat atau merencanakan APBN, tapi juga ada di dalam tahap pelaksanaan. Nah, implikasi dari di tahap pelaksanaan ini yaitu adanya kewajiban bagi satuan kerja, bagi satker yang memiliki DIPA atau melaksanakan belanja satkernya itu wajib melakukan pencatatan yang namanya informasi TKDN atau PDN ya dan PDN.
Nah, di dalam pengaturan di dalam Sakti, Bapak Ibu, kita secara dasar hukum kita mengikuti apa yang ada di dalam Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenkomarves nomor B5043 tahun 2022 tentang panduan pencatatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang atau jasa. Selain itu, selain surat dari Kemenkomarves, kami juga adanya nota dinas dari Direktur Pelaksanaan Anggaran di salah satu kami terkait dengan pencatatan informasi TKDN pada aplikasi Sakti. Kemudian dispesifikkan kembali di dalam ND nomor 1053 tahun 2022 terkait pencatatan informasi TKDN pada aplikasi Sakti. Sehingga mulai tanggal 1 Agustus 2022 tahun lalu, Bapak Ibu sekalian sudah mulai melakukan pencatatan TKDN pada aplikasi Sakti. Jadi sebetulnya secara praktikal atau secara prakteknya Bapak Ibu sekalian mungkin sudah berjalan ya, sudah terbiasa mungkin dalam beberapa bulan ini, yaitu melakukan pencatatan informasi TKDN pada aplikasi Sakti. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini adalah gambaran, ini adalah gambaran probis ya, atau proses bisnis dari pencatatan informasi TKDN pada aplikasi Sakti yang existing atau yang saat ini sedang atau sudah setiap hari Bapak Ibu lakukan. Di mana kalau kita lihat alur dan bagian gambaran alur ini, bahwa pencatatan informasi TKDN di sini atau pada aplikasi Sakti di sini itu tidak mempengaruhi proses bisnis pelaksanaan anggaran. Artinya apa? Artinya saat kalau kita lihat alur di sini, mulai dari operator komitmen melakukan perekaman kontrak ataupun surat perjanjian ataupun surat keputusan SK, itu kemudian langsung membuat BST di dalam operator komitmen. Nah, kemudian atau BAPP ya, atau mungkin kwitansi atau mungkin yang dipersamakan itu di dalam operator komitmen, di dalam menu BST atau menu BST non kontraktual. Nah, itu setelah mencatat BST langsung menerbitkan SPP, kemudian SPM, kemudian terbit SP2D dan pencairan dana. Artinya TKDN itu, pencatatan TKDN itu di luar dari skema yang memang biasanya atau proses bisnis yang memang normally Bapak Ibu lakukan. Nah, sehingga memang dalam evaluasi yang dilakukan oleh kantor pusat kami memang sangat tidak efektif atau sangat kecil user atau satker yang melakukan pencatatan TKDN-nya. Nah, sehingga hal ini yang menjadi bahan untuk perbaikan ke depannya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini secara konsep pencatatannya baik di dalam yang sebelumnya, yaitu di sebelum atau yang sekarang ya, yang existing sebelum perubahan ini, itu untuk pencatatan TKDN ini itu menggunakan 4 sumber dokumen, yaitu yang menjadi dasar untuk dicatat. Yang pertama ada dokumen BAST kontraktual, kemudian BAST non kontraktual, di mana BAST non kontraktual ini terdiri dari beberapa BAST, yaitu ada dari LS non kontraktual, dari UP tunai, UP KKP, UP Palas, valuta asing, dan BAST hibah kas. Kemudian dokumen sumber yang lainnya, yang ketiga adalah SPB non BAST yang berupa non barang, biasanya jasa. Kemudian ada juga SPP LS non BAST juga sama, biasanya terkait dengan SPP jasa. Nah, 4 dokumen tersebut adalah menjadi data sumber atau dokumen sumber yang akan menjadi bahan untuk pencatatan informasi TKDN-nya. Nah, untuk pencatatan informasi TKDN sendiri di dalam aplikasi Sakti ini memiliki 3 kolom yang akan dicatat. Nah, itu kolom pertama yang adalah kode KBKI atau kependekan dari klasifikasi baku komoditas Indonesia. Kemudian kolom kedua yang mesti diisi adalah persentase nilai TKDN-nya. Kemudian yang ketiga adalah
pemilihan klaster TKDN. Apakah BSD tersebut itu masuk kategori TKDN, apakah masuk kategori PDN ataupun impor. Nah, dari hasil pencatatan informasi TKDN tersebut nanti akan dibentuk laporan yang akan bisa kita cek atau kita pantau di dalam monitoring data relasi TKDN. Nah, kami di KPN memang tidak bisa memantau secara sistem karena apa? Karena memang TKDN ini memang secara peraturan, secara dasar hukum memang tidak melibatkan KPPN. Artinya memang sebetulnya adalah kemandirian dari satuan kerja atau kesadaran dari setiap satker untuk mencatat informasi TKDN-nya. Nah, sehingga kami di KPN itu sebetulnya memiliki kendala juga, yaitu tidak adanya tools untuk kami memonitoring progres dari transaksi Bapak Ibu. Oleh karena itu, setiap bulannya biasanya kami melakukan permohonan untuk Bapak Ibu menyampaikan laporan TKDN-nya yang disampaikan di HCSO. Jadi dengan laporan tersebut kami melakukan rekapan untuk bisa melakukan monitoring terhadap transaksi pencatatan TKDN Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebagai informasi yaitu di tahun 2022 memang capaian di dalam dashboard monitoring PDN. Dashboard ini Bapak Ibu sebetulnya bisa Bapak Ibu perhatikan di dalam Monsakti. Jadi apabila Bapak Ibu masuk ke dalam Monsakti Bapak Ibu masing-masing, itu bisa terlihat di dalam menu awalnya atau berandanya, itu adanya dashboard terkait dengan monitoring PDN. Nah, di tahun 2022 memang secara pencatatan TKDN itu masih sangat sedikit ya. Nah, untuk yang perencanaan di tahun 2000, ini untuk perencanaan ya, untuk perencanaan memang sudah sangat besar. Itu sudah 86% dari total nilai yang memang harus dicatat dengan KDN. Kemudian di tahap pelaksanaan, nah ini masih 50%, kemudian di tahap pembayaran masih 7% yang sangat sedikit. Nah, di tahap pembayaran inilah yang menjadi fokus, yaitu di mana memang karena tidak wajib ya, artinya atau pencatatan TKDN ini tidak mempengaruhi alur, sehingga banyak satker yang memang belum paham, belum atau lupa atau tidak mencatat terkait TKDN-nya. Kemudian ini informasi juga di bawahnya untuk realisasi sampai dengan 2 Mei, nanti Bapak Ibu bisa juga lihat sendiri di dalam slide atau materi yang akan nanti juga Bapak Ibu bisa download. Oke, berikutnya saya lanjut dulu. Nah, ini ada beberapa poin kondisi yang memang diharapkan. Nah, yang pertama, seluruh satker, kementerian lembaga wajib mencatatkan seluruh belanja barang atau belanja modal sebagaimana diatur dalam juknis pencatatan informasi PDN atau TKDN dalam APK Sakti. Nah, ini memang menjadi konsen bahwa seluruh satker wajib. Kemudian yang kedua, nilai realisasi belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2023 untuk target 95% belanja PDN atau TKDN dapat tercatat secara detail per satker kementerian lembaga. Nah, jadi memang ada semacam target memang di mana 90% belanja yang dilakukan oleh satker yang menjadi pemerintah pusat ya, baik berarti Bapak Ibu sekalian memang 90% lah itu sudah mencatat TKDN-nya. Kemudian yang ketiga, harapan yang ketiga adalah yaitu informasi data atas barang atau jasa yang masih impor yang yang belum PDN atau TKDN dapat diperoleh mendukung identifikasi kebutuhan produk belanja pemerintah dalam rangka pengembangan industri nasional. Nah, jadi data terkait barang impor atau komponen di dalam BST yang nanti Bapak Ibu pilih impor ini itu sebetulnya yang menjadi informasi bagi Kementerian Perindustrian dalam rangka untuk tadi gerakan P3DN tadi untuk kebijakan nasional. Nah, oleh karena itu peran Bapak Ibu sebetulnya sangat-sangat penting dalam mencatat berapa sih besar anggaran yang digunakan untuk barang yang memang dihasilkan di dalam negeri ataupun yang memang impor. Kemudian yang keempat,
harapan yang keempat yaitu Satker, baik Satker, Eselon 1, kemudian lembaga dan APIP untuk dalam pengawasan dapat memantau secara real time progres belanja PDN atau TKDN melalui dashboard Monsakti. Nah, jadi tadi harapan yang memang kita harapkan ke depannya dengan adanya perubahan Probis ini. Kemudian potensi risiko. Nah, ini dari evaluasi yang existing, alur yang existing saat ini memang ada beberapa potensi risiko. Yang pertama, Satker belum memahami atau menguasai informasi yang terdapat dalam laman Kemenperindustrian sebagai referensi utama pengisian PDN atau TKDN pada Sakti. Nah, memang banyak mungkin beberapa Bapak Ibu yang mungkin masih belum memahami atau menguasai. Kemudian yang kedua yaitu risiko di pihak produsen atau penyedia belum atau tidak dapat menyediakan surat pernyataan kebenaran pemenuhan PDN atau TKDN atas barang atau jasa. Sebagaimana yang kita bersama ketahui bahwa di dalam pemilihan barang, misalnya kalau barang itu di dalam surat surat Kemenkomarves tersebut kan memang diatur jenis-jenis barang yang memang kalau misalnya nggak ada nilai TKDN di dalam situs atau linknya Kemenindustrian, Kemenperin, maka kita harus minta surat pernyataan dari penyedia. Nah, ini memang kesulitan ya di lingkup bawah ya di Satker memang untuk meminta surat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, potensi risiko yang ketiga adanya terhambatnya proses pencarian tagihan belanja Satker akibat kurangnya pemahaman untuk pencatatan informasi PDN atau TKDN pada Sakti. Nah, jadi ada risiko yang memang akan dihadapi apabila nanti ke depannya perubahan ini akan dilakukan. Kemudian kita sudah melakukan mitigasi, Pak Ibu, mitigasi di sini atas potensi risiko tersebut. Yang pertama, yaitu adanya peningkatan pemahaman di lingkup Kanwil, di DPB dan KPPN, kemudian di lingkup Satker Kementerian Lembaga juga dengan adanya sosialisasi seperti ini, yang ini yang berkaitan dengan perubahan juknis pencatatan informasi PDN atau TKDN pada aplikasi Sakti yang nanti akan menjadi mandatori. Nah, mohon digarisbawahi mandatori Bapak Ibu. Mandatori di sini artinya adanya keharusan atau kewajiban bagi Bapak Ibu kalau nggak mencatat ini maka Bapak Ibu tidak akan bisa lanjut di dalam proses proses bisnis dalam pencairan dana di dalam Sakti. Nah, kalau yang selama ini kan belum ya, masih pencatatan TKD-nya di luar proses bisnis. Jadi Bapak Ibu bisa istilahnya nggak nyatat TKD-in aja, Bapak Ibu masih bisa cair. Nah, nanti ke depannya adanya perubahan proses bisnis ini itu akan mewajibkan Bapak Ibu untuk mencatat dulu TKDN-nya baru bisa membuat SPP. Kemudian yang kedua, adanya perluasan referensi dan pemahaman informasi yang terdapat pada situs Kementerian Perindustrian yang Bapak Ibu nanti bisa akses ya di dalam situsnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, mitigasi ketiga adalah di dalam tahap transisi ini Bapak Ibu, itu pencatatan informasi PDN atau TKDN pada Sakti masih dapat dikoreksi oleh Satker. Jadi makanya kemarin kami melakukan monitoring terus terutama di 4 bulan ini dari Januari sampai April bagi Bapak Ibu sekalian agar wajib melakukan perekaman dulu semua transaksi TKDN atau PDN-nya dari bulan Januari sampai April ini. Nah, karena memang ternyata sekarang akan ada dilakukan perubahan Probis atau proses bisnisnya. Nah, ini adalah gambaran dari proses bisnis yang akan nanti ke depannya kita akan berubah gitu ya untuk dalam pencatatan TKDN ini. Nah, di mana nantinya pencatatan informasi TKDN pada aplikasi Sakti bersifat mandatori dalam proses bisnis pelaksanaan anggaran. Nah, mandatori di sini kita bisa lihat di dalam alur bagan yang ada di layar. Di mana kalau tadi sebelumnya ya, yang saat ini ya, yang existing, itu pencatatan informasi TKDN-nya itu dia berada di luar Probis.
artinya tidak mempengaruhi alur dari proses bisnis. Sehingga pencairan dana itu bisa tidak ada lancar-lancar saja seperti itu ya. Artinya Bapak Ibu bisa melakukan bikin SPM tanpa harus nyatat TKDN. Nah, tapi sekarang untuk kedepannya nanti itu pencatatan TKDN itu akan menjadi mandatory. Artinya sebelum Bapak Ibu menerbitkan SPP, nanti wajib melakukan pencatatan TKDN. Nah, itu dimulai ketika sudah mencatat BST. Jadi habis Bapak Ibu mencatat BST atau dokumen tagihan, baik itu kwitansi, baik itu SPBY, baik itu misalnya BST dari UP dan sebagainya, Bapak Ibu wajib mendetailkan TKD-nya dulu. Nah, setelah mendetailkan TKDN-nya baru bisa nanti menerbitkan SPP. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu pencatatan TKDN ini nanti tidak lagi kita monitoring, KPN monitoring, karena sudah otomatis Bapak Ibu nggak akan bisa bikin SPP kalau belum nyatat TKD-nya. Nah, ini jadi tentu saja menjadi satu hal yang memang positif bagi Bapak Ibu sekalian supaya TKDN ini memang menjadi informasinya menjadi penuh ya, bisa diterima secara penuh dan secara real time. Nah, untuk ke belakangnya setelah bikin SPP tidak ada yang berubah, jadi setelah bikin SPP, kemudian SPM, SP2 diterbit, dan pencairan dana. Nah, berikutnya adalah konsep mandatory. Jadi di dalam konsepnya ini memang ada yang menjadi perhatian yaitu di bagian validasi P3DN, di mana pada konsep ya, oke baik, silakan. Nah, jadi di dalam konsep untuk pemerekaman informasi TKDN ini yang berubah itu adalah adanya validasi P3DN. Nah, validasi P3DN ini di sini nanti akan dilakukan oleh pada saat perekaman beberapa dokumen TKDN ya. Misalnya di sini saat misalnya contoh BSC kontraktual ya. BSC kontraktual setelah bikin BSC kontraktual, nah nanti akan melakukan validasi pada saat mencari atau misalnya nanti operator pembayaran ya, kan operator pembayaran ya, bikin SPP kan operator pembayaran. Nah, nanti saat operator pembayaran misalnya mau membuat SPP kontrak, LS kontraktual gitu ya, termin 1 atau yang langsung. Nah, itu nanti dia akan mencari dulu BAST yang sudah direkam oleh atau yang sudah dicatat TKDN-nya. Nah, apabila ada BAST atau BAPP misalnya karena kontrak yang TKDN atau PDN-nya belum dicatat atau belum didetailkan, nanti saat lookup data atau saat mencari itu nanti nggak akan muncul di situ. Oleh karena itu nanti bagi operator komitmen nanti tugasnya tidak hanya berhenti di BST ya, tapi nanti sampai mendetailkan TKDN-nya. Jadi ketambahan tugas nih operator komitmen. Bukan ketambahan sih sebenarnya, hanya memindahkan ya tugasnya itu yang tadi di akhir, sekarang di awal, di bersamaan dengan perekaman BST. Kemudian contoh lagi berikutnya misalnya SPBY di sini. Contohnya misalnya untuk UP, pembuatan SPBY kalau selama ini kan Bapak Ibu untuk UP yang misalnya menggunakan akun belanja persediaan konsumsi gitu ya 521811 itu kan wajib merekam BSC dulu ya, BSC UP-nya di dalam operator komitmen. Nah, nanti di konsep yang baru ini Bapak Ibu setelah merekam BSC tersebut, nanti Bapak Ibu langsung mencatat berapa sih TKDN-nya per setiap BSC-nya. Nah, kan kalau sudah dicatat nanti baru bisa Bapak Ibu nanti melakukan perekaman SPBY. Kenapa? Karena nanti apabila Bapak Ibu tidak mencatat TKDN-nya, maka nanti saat membuat SPBY di operator pembayaran tidak muncul data BST UP tersebut. Oleh karena itu nanti ini menjadi perhatian, oleh karena itu bagi operator komitmen nanti juga wajib mendetailkan. Contoh berikutnya misalnya yang non BST ya, misalnya SPBY yang non BST misalnya honor atau misalnya mungkin pembayaran
listrik yang menggunakan UP, nah itu kan tidak merekam BSD tapi langsung merekam SPBY. Nah ini juga sama, kalau tidak ada mencatat TKDN-nya nanti otomatis saat mau merekam SPBY tidak bisa karena tidak ada data yang akan dipilih seperti itu. Begitu juga nih untuk LS non BASD yang non barang misalnya jasa ya, pembayaran jasa, jasa apa ya, honor ya, mungkin bisa honor atau mungkin bisa juga terkait konstruksi dan sebagainya. Nah, itu juga wajib melakukan perekaman TKD-nya dulu sebelum membuat SPP. Nah, nanti untuk monitoringnya ini sama untuk monitoring nanti bisa diakses di dalam Monsakti. Kemudian juga bisa Bapak Ibu secara detailnya bisa dicetak laporan ya di menu cetak laporan di operator komitmen, sama menunya nanti ada dua ya bisa, yaitu per jenis belanja dan juga per pagu anggaran. Oke, kemudian kita lanjut. Ini yang berikutnya adalah dokumen tagihan sumber dan juga titik validasi P3DN. Jadi secara detailnya ya, secara detail apa namanya setiap dokumen itu sebagai contoh misalnya di sini BSC kontraktual tadi, misalnya Bapak Ibu merekam termin 1 gitu ya, termin 1 BS menggunakan BAPP misalnya. Nanti kan merekam dulu nih di menu BSC kontraktualnya di operator komitmen. Nah, setelah rekam nanti baru di di operator pembayaran saat milih SPP kontraktual nanti akan mencari lookup ya, mencari BAST yang sudah didetailkan P3DN-nya. Nah, ini pasangannya ya, misalnya kalau dia kontrak ya, nanti saat merekam SPP kontraknya mencari BST. Dan seterusnya, misalnya untuk UP sama juga, nanti saat mau membuat atau menyimpan SPBY, nanti wajib membuat BST yang sudah didetailkan PDN-nya. Nah, kemudian di sini ada di kiri bawah, selain dokumen sumber tagihan di atas, dikecualikan dari mandatori pendetailan informasi P3DN. Nah, perekaman transaksi tidak mengalami perubahan dari kondisi sebelumnya. Contoh misalnya SPM gaji. Nah, khusus SPM gaji, SPM UP, PT UP, dan pengembalian belanja ini tidak dikenakan kewajiban untuk mencatat pendetailan P3DN atau PDN ini. Jadi hanya di bagian yang memang memiliki BAST atau tadi ya dokumen tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, nanti secara tampilan pop-up ya atau keterangan nanti ada seperti ini Bapak Ibu. Di Sakti nanti akan memunculkan sebuah pop-up yaitu informasi dalam tanda seru ya, artinya perhatian bahwa dokumen sumber yang dipilih belum dilakukan pendetailan TKDN. Silakan lakukan pendetailan informasi TKDN terlebih dahulu pada modul komitmen. Nah, nanti ketika ada informasi ini, Bapak Ibu jangan panik, jadi bisa langsung dicek saja BSC tersebut, dokumen sumbernya. Kalau dia UP ya berarti BSC UP, penerimaan barang UP jasa itu ya. Tapi kalau dia kontrak ya berarti di BSC kontrak. Nanti silakan dicek di masing-masing dokumen sumber apakah BST yang dimaksud itu sudah dicatat TKDN-nya. Kalau belum, pasti dia akan muncul informasi seperti ini. Nah, nanti kalau ada informasi ini, jadi Bapak Ibu tidak usah panik, langsung saja dicek saja BST yang dimaksud, direkam saja pendetailan TKDN-nya. Nah, berikutnya, nah ini untuk, ya ini jenis belanja yang menjadi objek TKDN pada aplikasi Sekti. Kalau untuk ini tidak ada yang beda Bapak Ibu, semua sama. Artinya semua yang wajib rekam TKDN itu ya semua jenis belanja. Hanya belanja 52 dan 53. Tadi kan belanja pegawai dikecualikan ya untuk pembayaran gaji. Nah, jadi hanya akun yang menggunakan 52 dan 53. Nah, untuk akunnya pun juga tidak semua akun. Misalnya contoh di sini akun 52, ya ini beberapa akun 52 di sini. Kalau akun 53 juga beberapa akun 53 di sini. Jadi di daftar sebelah kanan ini ya, daftar tabel ini
Bapak Ibu bisa nanti jadi patokan ya atau pegangan kalau menggunakan akun ini dalam belanjanya atau merekam BST pasti nanti akan menjadi wajib merekam TKDN-nya. Berikutnya yaitu penentuan tadi ya, di dalam pencatatan TKDN kan ada 3 kolom tadi ya. Yang pertama ada kolom KBKI, kemudian kolom persentase TKDN, dan yang ketiga adalah kolom klaster. Nah, untuk kolom klaster TKDN ini sendiri, di sini tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu ya dengan yang existing atau dengan sekarang, di mana nantinya tetap sama penentuan klaster TKDN nanti berdasarkan adanya sertifikat TKDN di dalam setiap barang yang akan Bapak Ibu detailkan. Nah, misalnya di sini kalau dia memiliki sertifikat TKDN di dalam websitenya tkdn.kemenperin.go.id, maka nanti pilihnya TKDN. Nah, nilainya, persentasenya sesuai dengan nilai yang ada di website tersebut. Misalnya untuk kertas HVS misalnya, merek apa gitu ya, apakah nanti dicek di website tersebut, kalau ada TKDN-nya berarti klasternya dipilih TKDN. Nah, kalau misalnya TKDN-nya nggak ada, di website tersebut perusahaannya atau produknya nggak ada, nah dicek yang kedua, dicek juga di menu referensi ya, di menu referensi yang ada di websitenya Kemenperin. Nah, kalau di sana ada produk atau produsen atau PT-nya yang memproduksi barang tersebut, berarti dia masuknya PDN. Nah, kalau PDN maka akan diisi 100% persentasenya. Nah, kemudian untuk yang impor, jadi yang impor ini apabila tidak masuk TKDN dan PDN. Jadi di luar ternyata di website TKDN-nya nggak ada, kemudian di referensi PDN-nya juga nggak ada. Nah, itu kita bisa kategorikan sebagai impor. Tapi yang impor ini nanti kita tidak serta-merta kalau tidak ada ini impor gitu ya. Nanti seperti konsep yang sebelumnya di sosialisasi sebelumnya itu masih sama. Kemudian ini secara detail untuk klaster barang. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan saja Ibu ya, langsung saja. Jadi kalau dia karena ini BST ya, itu kan di dalam BST kan Bapak Ibu akan mencatat kode barang ya, kode barang dari persediaan atau aset yang didetailkan. Nah, itu apabila kode barang, aset atau persediaannya itu depannya angkanya 1, kan biasanya kode barang itu kan panjang ya, 100A1 berapa gitu ya, di operator persediaan atau aset tuh yang lebih paham. Nah, kalau digit depan pertamanya 1, 3, 4, 5, kemudian 601, 602, dan 606, 607, 7, dan 8, itu nanti pilihan klasternya akan terbuka semua, yaitu TKDN, PDN, impor akan terbuka. Artinya kita bisa memilih satu dari 3 ini gitu. Nah, tetapi kalau dia yang kode barang nanti yang kita pilih adalah 2, depannya 2, atau depannya 603, 604, 605, itu hanya 2 saja klaster yang bisa kita pilih, yaitu PDN dan impor. Nah, itu kalau kita mengklasifikasinya berdasarkan barang, kalau itu adalah barang. Terus gimana kalau BSC-nya itu jasa atau tadi SPBY yang bukan barang, misalnya kayak tadi bayar honor, bayar listrik gitu ya, atau mungkin jasa catering dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan klaster akun. Nah, jadi dengan klaster akun ini artinya semua belanja 52 yang depannya belanja 52, belanja barang, itu nanti akan diberikan pilihan 3 ini ya, TKDN, PDN, dan impor. Jadi bisa milih satu dari 3 ini. Kemudian ini konsep P3D pada sakti, secara konsep tidak ada yang berubah. Jadi ini simulasinya misalnya ini sama saja ya seperti yang sebelumnya. Artinya kalau dia adalah klasternya barang, artinya menggunakan dokumen sumbernya adalah BST barang. Nah, itu nanti bisa memilih 3 informasi ya, klaster ya, baik itu TKDN, baik itu PDN maupun impor. Tapi kalau dia depannya 603, nah tadi kita lihat ya, kalau barangnya 603, nah dia hanya masuk yang pilihannya PDN atau impor.
Nah, sedangkan untuk klaster akun, kalau dia bukan barang ya, bukan BSC barang, misalnya BSC jasa atau SPB jasa, nah dia akan masuk kategori klaster akun. Nah, kalau klaster akun dia tiga-tiganya bisa langsung kebuka, gitu. Yaitu baik pilihan TKDN, PDN atau impor. Nah, ini nantinya Bapak Ibu untuk pencatatan BSC pada sakti ya ini sama saja, nanti rekam BST. Misalnya di sini ada contohnya ya, misal contoh nih perekaman TKDN di Sakti, misalnya Satker melakukan pembelian laptop ya, mereknya ada Axio, misalnya contoh di sini, dengan CV dengan perusahaan CV Amaranggana, nama PT-nya atau nama CV-nya. Kemudian transaksi dilakukan secara non kontrak, sehingga direkam BSC non kontrak. Nah ini perekamannya contohnya. Jadi direkam dulu BSC non kontraktualnya seperti biasa, nomor BST-nya, informasi suppliernya, kemudian kode-kode akun belanjanya, program kegiatan coannya, kemudian rincian barang juga. Nah, rincian barang di sini tadi ya misalnya kalau dia pemilihan kode barangnya, kalau di aset ya pilih kode aset, kalau dia barangnya persediaan ya pilih persediaan. Nah, ini kalau contohnya laptop berarti kan dia aset tetap ya, pilih aset. Kemudian direkam dia. Nah, setelah melakukan perekaman BSC tersebut, nah nanti baru Bapak Ibu masuk ke menu TKDN yang pencatatan informasi TKDN. Nah, di dalam menu tersebut nanti Bapak Ibu mendetailkan dulu BSC yang tadi sudah direkam. Nah, jadi atas pembelian tersebut Satker melakukan pengecekan apakah produknya tersebut bersertifikat. Nah, pengecekan dilakukan pada website TKDN yaitu di tkdn.kemenperin.go.id. Jadi cara mengeceknya sih sama saja ya Bapak Ibu ya, seperti yang pernah kami sosialisasikan atau pendampingan sebelumnya. Bapak Ibu nanti masuk ke website tkdn.kemenperin.go.id. Nanti lalu di bagian sertifikat Bapak Ibu nanti mengecek setiap barangnya bisa difilter ya, apakah dari nama PT-nya perusahaannya atau nama barangnya. Nah, apabila di sana ada nanti didetailkan di saktinya sesuai dengan nilai persentasenya kalau TKDN. Tapi kalau dia bukan TKDN ya nanti sesuaikan, kalau misalkan dia PDN ya berarti 100%, kalau dia impor ya berarti nanti Bapak Ibu pilihnya yang klaster impor. Nah, untuk laporan sama saja nggak ada yang berubah, jadi hanya tampilannya nggak ada yang berubah ya. Ini monitoring, nah nanti untuk monitoring P3DN Bapak Ibu nanti bisa lihat di dashboard yang ada di Monsakti. Nah, untuk yang tagihan Telkom ya, memang tagihan Telkom ini ada kekhususan di mana nanti Kementerian Keuangan bekerjasama dengan PT Telkom dalam proses pengembangan dashboard untuk menampilkan informasi PDN mulai level Satker, eselon 1, KL, dan nasional. Nah, untuk tahap awal pengembangan dashboard masih menggunakan infrastruktur Telkom. Nanti namun hanya dapat diakses melalui aplikasi Amon Sakti. Nah, jadi untuk informasi tersebut kita juga bersama dengan Telkom ya untuk membuat chart-nya atau monitoringnya. Nah, ini adalah beberapa pemahaman ya untuk tampilan dashboard yang ada di dalam menu Sakti. Nanti Ibu bisa baca-baca kembali di materi ini ya, Ibu ya. Intinya di menu Sakti bisa menampilkan dashboard tersebut. Kemudian ini kriteria TKDN, jadi ini ada alat bantu ya, bukan alat bantu, mungkin ada panduan ya, sedikit panduan karena mungkin dari pendampingan sebelumnya, materi sebelumnya kan masih menjadi pertanyaan ya, mana nih masuk kategori mana gitu ya. Nah, ini sesuai dengan Kemenko Marves tadi. Misal di sini contoh ya, misalnya produknya industri. Kalau dia barang industri, misalnya dari kertas, misalnya HVS, misalnya apa lagi, semua yang bentuknya industri pabrik, itu nanti Bapak Ibu wajib cek dulu pertama TKDN-nya, yaitu di website TKDN. Nah, setelah itu kalau nggak ada, berarti cek di PDN, di referensi. Kalau nggak ada, berarti baru masuk atau pilih kategori impor. Nah, itu kalau yang produk industri. Tapi kalau dia
barang yang dibeli, barang yang dibelanjakan ini berupa hasil peternakan gimana? Nah, kalau hasil peternakan, dia pilihannya cuma 2, apakah dia PDN atau impor. Nah, jadi nggak ada kan sapi setengah dalam negeri, misal beli beli sapi ya, atau misalnya beli belanja apa ya, yang ya si peternakan ya, misalnya susu atau apa gitu ya. Nah, kan nggak mungkin setengahnya ini impor, setengahnya dalam negeri, kan nggak. Pasti kan 100% apakah dia barang dalam negeri atau impor. Demikian juga untuk hasil pertanian, misalnya pembelian ataupun belanja yang dari hasil pertanian itu juga sama, pilihannya 2 saja, PDN impor. Kemudian yang lain juga sama seperti hasil kelautan perikanan, hasil perkebunan, hasil pertambangan, hasil hutan, dan juga produk makanan dan minuman selain industri. Nah, ini selain industri di sini maksudnya kalau yang industri berarti kalau produk makanan dan minuman yang industri gimana? Nah, kalau yang produk makanan dan minuman industri misalnya yang ada di Alfamart semua, yang ada kemasannya, yang ada PT-nya itu biasanya kayak Indofood itu ya misalnya, ya semua yang ada di Alfamart itu cuman dari pabrik ya. Nah, itu pasti TKDN. Tapi kalau makanan basah kayak gorengan, kemudian Bapak Ibu beli konsumsi misalnya roti basah, bolu dan sebagainya yang memang tidak ada atau bukan barang pabrik ya. Nah, itu pilihannya 2 saja, PDN atau impor. Nah, kalau dia PDN syaratnya ini ya, kalau yang produk makanan ya, itu apabila dibuat dan disediakan di dalam negeri. Nah, ini ada syaratnya ya Bapak Ibu ya, kalau dia masuk PDN tuh syaratnya nanti Bapak Ibu bisa masing-masing bisa dibaca kembali ya. Nah, berikutnya kalau dia adalah gabungan. Gimana kalau barang itu gabungan? Artinya ada beberapa jenis barang misalnya kayak contoh beli kontrak gitu ya, kontrak beli belanja, kontrak kebutuhan kantor gitu atau mungkin ATK dan sebagainya yang memang terdiri barang itu dari barang pabrik dan barang non pabrik. Nah, nanti Bapak bisa lihat saja kalau lebih dari 50% produk tersebut itu memiliki sertifikat TKDN, jadi nanti di total ya, misalnya barang 1 berapa persen, barang 2 berapa persen, berapa 3, kemudian di total, kalau 50% lebih itu ada di TKDN, berarti nanti pilihnya TKDN. Tapi kalau 50% lebihnya itu ternyata banyakkan PDN-nya gitu, berarti pilihnya yang PDN. Seperti itu. Kalau dia impor, lebih 50% juga pilihnya impor. Kemudian kemudian ada jenis berikutnya kalau ada keraguan ya. Misalnya Bapak Ibu ragu nih menentukan pengelompokan barang tersebut. Jadi di dalam website TKDN itu nggak ada, tidak tercantum ya. Kalau nggak tercantum, Bapak Ibu bisa mengecek bisa melihat apakah ada surat keterangan dari dinas terkait ya. Kalau udah dari dinas terkait berarti dia masuk kategori PDN. Tapi kalau dia nggak ada surat keterangan, kemudian di informasi TKDN-nya juga di dalam website Kemenperin nggak ada, maka dipilih sebagai impor. Nah, ini untuk jasa, nanti Bapak Ibu bisa baca-baca kembali nih. Jadi ada banyak ya, misalnya kalau dia honor ya pasti 2 saja pilihannya, PDN atau impor. Kalau dia perjadin, nah kemarin juga ada beberapa yang nanya, "Kalau Mas, kalau perjadin gimana?" Dilihat dulu per itemnya. Kalau dia tiket, ya kalau dia tiketnya itu dari perusahaan penyedia transportasi di dalam negeri ya berarti pilihnya PDN. Tapi kalau dia tiketnya dari luar, ya berarti impor. Saya kira mungkin di sini Bapak Ibu dalam negeri ya, kecuali ada yang mungkin dinasnya atau dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, kemudian kalau selain tiket gimana? Misalnya untuk penginapan, kemudian kalau untuk uang harian dan sebagainya itu nanti masuk komponen biaya selain tiket. Nah, itu dianggapnya 100% PDN. Kemudian ini untuk dinas dari luar negeri, kemudian konsultan juga sama. Kalau
lebih dari 50% itu dibayarkan kepada WNI, maka pilihnya PDN. Tapi kalau kurang lebih dari 50%-nya WNA atau warga negara asing, dipilihnya impor. Sewa juga sama, kemudian langganan dari jasa, misalnya listrik, air dari PAM atau pos ya, kantor pos. Nah itu nanti kalau ini kan semuanya ya PLN semua dalam negeri ya, pasti PDN 100%. Oke, ini kalau ada jasa lainnya, jenis jasa lainnya nanti dicek dulu apakah di website TKDN itu ada apa tidak. Kalau nggak ada, dicek apakah punya surat atau punya kalau dia berbadan hukum di Indonesia, maka pilihnya yang PDN. Tapi kalau dia di luar Indonesia, pilihnya impor. Lalu pekerjaan konstruksi. Nah, kalau konstruksi di sini ada kekhususan, misalnya kalau dia PT atau CV-nya itu ada di website TKDN, maka dipilih sebagai TKDN. Tapi kalau dia di TKDN nggak ada, nanti bisa dicek. Kalau nilainya 15 miliar sampai dengan 15 miliar, maka itu bisa dipilih PDN saja. Tapi kalau lebih dari 15 miliar nilai kontraknya, maka itu masuknya tidak masuk PDN ya. Nanti bisa dipilih impor. Nah, kemudian ini kalau gabungan ya antara belanja paket barang dan jasa non konstruksi. Ini nanti bisa dilihat juga. Oke, saya kira nanti bisa dicek kembali. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu demikian ya Ibu ya untuk materi pertama terkait dengan adanya perubahan alur bisnis ya, proses bisnis di dalam pencatatan informasi TKDN yang nantinya akan kita terapkan. Nah, mungkin bagaimana, apakah kita mau bertanya atau bagaimana pembawa acara? Apakah langsung materi berikutnya ya? Gimana? Ya, Mas Ani, untuk materi pertama sudah selesai, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan terkait pencatatan informasi TKDN terbaru. Kami membuka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Dari Bu Syarifah. Ya, ada raise hand. Permisi, silakan, Bu. izin bertanya. Ya. Siap, Bu. Kalau produk itu di bungkusnya ada tulisan Made in Indonesia, apakah bisa dimasukkan ke PDN? Baik, kita sesuaikan dengan yang tadi Bu ya, yang ada di panduan tadi, yang mungkin saya izin sharing kembali. Itu yang ada di tabel terakhir tadi terkait dengan kriteria TKDN, mana barang TKDN, mana barang PDN. Kita patokannya yang ini aja Bu. Jadi kalau misalnya dia adalah barang industri, nah kalau dia di TKDN nggak ada, di website TKDN ini nggak ada, sertifikatnya nggak ada, berarti cek di PDN-nya. Kalau dia nggak ada, nanti kita cek ada nggak surat pernyataan dari penyedianya. Misalnya kalau dia made in China, tapi dia ternyata entah kan mungkin bisa aja dia barangnya kalau misalnya barangnya ternyata buatan dalam negeri ya, cuman biasanya kan ada gitu ya, kita kan nggak tahu barangnya itu apakah benar dari luar, dari Cina atau hanya memang di stempel aja, kita nggak tahu ya. Nah, jadi itu bisa dicek saja. Kalau misalnya di website ini nggak ada, kemudian di website PDN untuk yang referensi juga nggak ada, nanti bisa dicek kalau misalnya punya surat pernyataan, misalnya warungnya ada surat pernyataan nih kalau ini dalam negeri. Nah kan surat pernyataan ini, contoh suratnya saya sudah pernah bagikan ya di grup ya, mungkin nanti saya akan bagikan lagi. Nanti mungkin bisa aja bikin Bapak Ibu bisa menyampaikan ke warungnya atau ke tokonya, disuruh buat aja surat pernyataan gitu dari penyedia tersebut kalau ini barangnya dalam negeri. Nah, kalau itu dalam negeri bisa pilih PDN. Tapi kalau memang ternyata nggak mau, ya udah pilih aja impor begitu Bu. Jadi berdasarkan itu saja, berdasarkan kriteria yang diatur di Kemenko Marves ini. Jadi bukan semata-mata barang itu made in China, made in Jepang,
terus kita langsung pilih impornya. Jadi harus dicek dulu. Mungkin begitu, Ibu. Apakah sudah cukup menjawab? Berarti biarpun made in Indonesia harus dicek lagi ya, Pak? Betul, Bu. Maksudnya harus dicek juga. Kan kita ikutin panduannya aja. Gitu. Baik, Bu Syarida, apakah sudah cukup atau bagaimana? Sudah cukup. Baik, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Syarifah. Selanjutnya di sini ada yang bertanya lagi, Mas. Dari Ibu Yuli. Silakan Bu Yuli. Silakan, Bu. Mas Sony, ini yang terkait dengan surat pernyataan PDN ya. Misalkan toko Iya. itu kami udah punya surat pernyataan dari toko tersebut. Jadi setiap belanja barang di situ kami nyatakan PDN itu bisa nggak? Siap, bisa, Bu. Karena di dalam surat Kemenko Marvesnya memang tidak diatur, jadi artinya ini fleksibel saja ya di tingkat supaya tidak memberatkan kita juga Bapak Ibu untuk harus buat surat terus ya. Jadi satu surat saja sebetulnya untuk yang menjadi pegangan kita gitu. Setelah surat itu dibuat, nah kita anggap dan seterusnya kalau belanja di tempat itu dengan barang yang itu berarti kita anggap sebagai PDN. Terus satu lagi Mas yang tadi terkait yang katanya kalau pembayarannya belum direkam SPBY, belum direkam tingkat PKDN-nya nggak bisa bikin SPBY itu khusus untuk kontraktual aja kan Mas. Kalau misalnya SPBY non kontraktual tuh bisa di input informasi TKDN-nya seperti biasa kan. Kalau SPBY itu UP ya Bu ya, berarti bukan kontrak ya? Bukan kontrak kan, misalnya kalau bukan kontrak kayak misalnya pembayaran listrik, telepon, air, dan pembayaran belanja biasa itu ngisian TKDN-nya sama seperti yang terdahulu. Iya, untuk cara ngisi sama Bu, hanya di sini alurnya ya. Alurnya kalau sekarang kan, kalau dulu kan Bapak Ibu bisa bikin dulu SPP-nya ya. Nah kalau sekarang ya rekam dulu, bikin TKDN-nya, nanti nanti ada validasinya Bu, ada validasinya di saat membuat SPB itu. Kalau kita milih yang listrik ya, nanti pasti ada SPB-nya misalnya wajib rekam TKDN dulu gitu nanti di website TKDN-nya seperti itu. Oh berarti. Jadi ada otomatis validasinya. Kan sekarang ini ya Mas, misalnya saya mau rekam yang PDN itu ada SPB-nya dulu, baru saya rekam. Berarti untuk yang kedepannya itu gimana Mas? Oke, baik. Kalau yang kedepannya mungkin tadi saya lihat. Mungkin saya izin share screen ya. Mungkin nanti Mas Suami jika ingin menambahkan. Kalau dari, saya share screen lagi dulu. Saya izin share screen Bapak Ibu ya, share screen. Nah kalau tadi pertanyaannya kan kalau misalnya di bukan barang ya, seperti SPBY yang misalnya untuk bayar listrik, honor gitu ya. Nah kalau di dalam konsep yang ada di slide ini Bapak Ibu ya, yang kami terima juga dari SITP, memang nanti ada validasi Bapak Ibu ya. Nanti adanya validasi oleh yang misalnya kalau SPBY dia berarti ada validasi SPBY oleh PPK. Nah nanti di saat memvalidasi inilah nanti jadi Bapak Ibu nggak bisa simpan SPBY-nya, mungkin nanti akan diarahkan ya, nanti ketika mau bikin SPBY misalnya untuk SPBY-nya untuk belanja listrik gitu ya, langganan dari jasa, itu nanti akan diarahkan untuk merekam dulu TKD-nya, jadi mundur dia, ada skema mundur ya. Mungkin nanti secara aplikasi nanti kita lihat juga nanti di prakteknya, karena dari gambaran yang kemarin kami terima juga memang mewajibkan dulu bikin TKD-nya baru bisa bikin SPBY-nya. Mungkin Mas Fahmi ada mau tambahan Mas? Oke. Ya demikian Bu, jadi seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab Bu? Ya nanti kalau misalnya ada praktek di aplikasinya kalau bisa Mas ya, masalahnya bingung
kan biasanya kalau mau rekam TKDN itu ada SPBY dulu kan, kalau misalkan rekam dulu tuh di menunya apa gitu. Iya, kemungkinan nanti ada validasinya Bu ya. Jadi saat nanti pilih saat membuat SPBY di operator pembayaran, itu nanti otomatis dia akan ada pilihan validasinya gitu. Jadi harus divalidasi oleh PPK ya gitu. Nanti Berarti saat PPK dulu baru iya, rekam TKDN gitu. iya gitu. Jadi kalau di sini sih kan pertama saat merekam dokumen sumber ya, kalau kita lihat sini dia belum ada validasi PPK ya, jadi belum tervalidasi nih SPBY-nya. Nanti saat memvalidasi oleh PPK tersebut, nanti situlah baru akan muncul keterangan informasi bahwa TKDN belum dicatat. Jadi setelah rekam, kan SPBY itu kan rekam SPBY dulu baru divalidasi ya Bu oleh PPK ya. Iya. Nah, jadi nanti mungkin konsepnya ini adalah rekam dulu SPBY-nya, baru nanti TKDN-nya, baru divalidasi oleh PPK. Oh Mungkin gitu. begitu. Oh iya. Makasih Mas. Siap, sama-sama Bu. Ya, berikutnya silakan. Ibu. Berikutnya ada Ibu Retno dari Politala. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Mohon izin Mas Sony. Siap, Bu. Begini, kami mau menanyakan tentang ATK. Iya. Nah, ATK ini kalau kami cek detail, sebenarnya banyak barang yang tidak ada made in Indonesia-nya ya, banyak yang dari luarnya. Dan mau tidak mau, kebanyakan dari kami itu sudah memakai itu lama ATK-nya. Nah, bagaimana cara mengatasi itu, Mas? Gimana ini? Soalnya tidak tahu kan TKDN-nya berapa, apakah itu PDN juga. Kalau pakai surat pernyataan dari penyedia, kebanyakan penyedia nggak mau. Karena kalau dari aturan pengadaan itu bukan dari surat pernyataan dari penyedia, tapi surat pernyataan dari distributor langsungnya. Nah gitu, jadi kebanyakan penyedia, kan misal toko-toko ATK itu kan banyak ATK-nya Mas. Iya. Mereka kalau kita beli banyak itu kebanyakan mereka nggak mau ngasih surat pernyataan seperti itu gitu, karena bukan dari mereka barangnya gitu. Gimana Mas solusinya? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus dan main sulit ya sebenarnya dijawab. Baik, mungkin begini Ibu ya. Solusinya adalah mungkin kalau menurut saya memang pertama kan di dalam perekaman ini ya, ini kan sebetulnya kita kembalikan ke tujuan utama ya. Tujuan utama dari P3DN ini, Gerakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri ini adalah untuk mencari tahu berapa sih nilai yang dalam negeri, berapa sih nilai yang impor, kan itu intinya ya. Poinnya adalah ke situ. Nah, jadi apabila memang surat pernyataan tersebut itu adalah sebetulnya adalah alat keyakinan ya bagi Satker bahwa barang yang dibelinya ini benar-benar dalam negeri. Itu saja kan sebenarnya inti poinnya itu. Jadi kalau misalnya ternyata misalnya Bapak ya Ibu Bu Retno beli ATK gitu ya. Misalnya ada sekali beli misalnya ada 50 item gitu ya, banyak nih gitu kan, nggak mungkin juga kalau satu-satu kita plototin ya bisa waktu ya habis ya. Nah, jadi artinya kalau misalnya sama, jenis ATK-nya itu sama, mereknya juga mungkin mirip-mirip, nanti bisa Ibu cluster, bisa di ini saja Ibu ya, kan nanti bisa menggunakan skema yang gabungan tadi mana? Ya nih, gabungan, mungkin saya izin share screen ya. Ya, nanti bisa menggunakan yang gabungan ini, gabungan barang ya. Jadi kalau misalnya dia 50% lebih itu dia adalah ternyata barang itu ada TKD-nya, jadi mungkin dari 50 item ya, dari 50 item mungkin ada pensil merek ini, 2B merek Faber-Castell misalnya contoh. Kemudian ada penggaris merek ini gitu ya, kemudian ada dan lain sebagainya. Nanti di breakdown gitu ya masing-masing item tersebut, kemudian kan kalau tiap bulan sama sih harusnya kan mirip-mirip ya. Karena jadi tinggal ditandain mana yang TKD-in. Kalau yang misalnya barang pertama pulpennya
oh di TKD-nya ada, berarti TKDN kan kita isi. Nanti dicek sampai itu kalau misalnya ternyata dari 50 barang 51 barangnya itu adalah dari 100 barang 51 barangnya itu TKDN, berarti langsung aja Bu pilih TKDN gitu. Tapi kalau dia 51 barangnya itu ternyata nggak ada ininya, nggak ada apa namanya TKDN-nya gitu, nggak ada sertifikat TKDN-nya, berarti langsung pilih PDN Bu. Jadi pilih ini aja Bu, kita pakai skema yang gabungan barang. Kan di sini kan nggak ada ini ya keharusan surat pernyataan ya. Yang penting lebih dari 50% dia dari barang gabungan tersebut adalah PDN, maka pilihnya PDN. Nah, nanti kalau misalnya kata 50% itu nggak ada TKDN, bukan PDN, ya udah berarti pilih impor. Gitu, Bu. Jadi di breakdown aja 50. Misalnya ada 100 item, di breakdown 100 item barang tersebut, tinggal dicek mana satu barang ini TKDN bukan, barang kedua TKDN bukan. Kalau misalnya PDN nanti jadi per barang aja Bu, gitu. Kalau misalnya ternyata dari 100 barang tersebut, misalnya 51 barangnya dia adalah dia nggak ada di website TKDN, tapi dia nih ibu yakin kalau dia tuh barangnya dari negeri gitu. Misalnya ya mungkin apa namanya dibuat di sini gitu atau mungkin kan ada juga ya stabilo-stabilonya tuh nggak ada mereknya ya mungkin lokal kan ya lokal di sini. Nah, itu bisa juga langsung aja pilih PDN Bu 50%. Dan kan nggak perlu pakai surat ya. Tapi kalau misalnya satuan ya pakainya yang ini produk industri tadi harus ada surat. Jadi pakainya nanti skema gabungan barang. Begitu Bu Retno, apakah cukup Jadi menjawab? kalau seandainya tidak ada made in-nya dari mana, itu kita anggap PDN, Mas? Iya, sebenarnya kan kalau tapi tadi pemahamannya gabungan barang ya Bu? Iya. Iya, nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau satuan, nah kalau bisa sih mengikut berarti masuk yang tadi produk industri. Baik. Makasih ya Mas Sonia. Oke, siap. Sama-sama Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai TKDN, apakah ada lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada pertanyaan lagi, mohon izin mengingatkan ya Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, mohon untuk mengisi daftar hadirnya terlebih dahulu. Selanjutnya akan disampaikan materi kedua mengenai NIK sebagai perantara untuk login di aplikasi Sakti yang akan disampaikan oleh Mas Soni. Kepada Mas Soni, saya persilakan. Misalnya itu Word atau PDF aja, Cah. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Baik Pak Ibu, kita lanjutkan ya. Nanti untuk PKDN, nanti Pak Ibu apabila ada pertanyaan kembali, nanti silakan saja langsung tanyakan saja gitu ya, jangan sungkan untuk bertanya, supaya nanti bisa tidak menghambat. Nah, ini harapan kami, maka tadi jangan sampai adanya kita lama nih mikir TKDN PDN, nanti telat bayarnya ya, jangan sampai gitu. Jadi tetap utamanya adalah pembayaran, tagihan, tapi pencatatan TKDN juga dicatat. Jadi sebagaimana mungkin kita tadi pakai teknik-teknik ya yang tidak menyulitkan Satker. Yang tadi bisa pakai teknik yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin solusi-solusi nanti kita bisa pikirkan lagi, mungkin case by case ya nanti Bapak Ibu ya, bisa ditanyakan kepada kami. Berikutnya Bapak Ibu, selain materi TKDN, ini kami juga mau menyampaikan ini ada sedikit materi saja mungkin 15 menit terkait dengan adanya perubahan cara login di dalam Sakti. Nah ini yang tentu saja ini juga urgent ya kami sampaikan supaya nanti Bapak Ibu tidak terjadi kepanikan ya saat nanti mau login di Sakti. Jadi Bapak Ibu, di Sakti ya di Direktur STP kami ini mengembangkan
lagi login Sakti menggunakan NIK ya, atau nomor induk kependudukan. Oke, langsung saja. Jadi Bapak Ibu, saat ini kan Bapak Ibu pengguna Sakti, user Sakti, ketika mau login di dalam Sakti kan menggunakan masing-masing peran ya. Misalnya username-nya, jadi ada username dan password ya. Username-nya misalnya validator PPK ya, berarti file underscore kode satker underscore enip-nya gitu ya. Kemudian kalau misalnya operator ya, berarti OPR underscore kode satker underscore nip gitu ya. Kemudian passwordnya masing-masing gitu ya. Nah, ini ada masalah Bapak Ibu ya, jadi ada setelah dievaluasi dalam mungkin 2 tahun terakhir ya oleh kantor pusat kami, ternyata dalam secara data ya, itu untuk username atau ID di dalam Sakti itu ada banyak sekali ya. Ada 258.000 lebih pengguna Sakti. Jadi ini bisa jumlah yang sangat besar dalam yang ada di dalam Sakti. Nah, dari 258.000 lebih ini ID ya, ID user. Maaf, ini ID user. Ternyata itu hanya dimiliki 163.000 orang lebih. Jadi artinya 163.000 orang lebih ini memiliki lebih dari satu, ada yang memiliki lebih dari satu user. Misalnya contoh operator bendahara, dia selain punya bendahara sebagai bendahara pengeluaran, dia juga punya komitmen. Jadi dia punya operator komitmen. Nah, selain komitmen, dia juga mungkin punya anggaran. Nah, ini merangkap ya. Nah, ini ada lebih dari 163.000 penggunanya. Nah, dari data tersebut 51.000 lebih ya. Plus di sini orang memiliki lebih dari satu user di dalam Sakti. Nah, ini menjadi problem di dalam Sakti sendiri. Nah, beberapa hambatan atau masalah ya yang terjadi ya, pertama, hambatan untuk mengelola lebih dari satu ID pengguna beserta kata sandinya. Jadi ada juga mungkin user ya, satker yang mungkin memiliki SDM-nya terbatas gitu ya, kemudian dia merangkap gitu. Misalnya dia juga operatornya merangkap banyak. Mungkin satu operator bisa merangkap semuanya ya, operator anggaran juga, yang ngurusin anggaran dia, yang ngurusin komitmen dia, yang ngurusin pembayaran dia gitu ya. Mungkin ada di sini Ibu ya yang mengalami seperti itu. Nah, ini kan menjadi kerumitan ya bagi Bapak Ibu sebagai pengguna yang memang merangkap-rangkap seperti itu. Karena kan satu ID satu password ya. Bisa aja passwordnya beda-beda. Nah, itu kan akan menjadi hambatan. Kemudian yang hambatan yang kedua atau masalah yang kedua yaitu ID pengguna yang sekarang ini ya itu terlalu panjang. ID pengguna terlalu panjang, misalnya username tadi kan, username itu kan misalnya tadi contoh OPR ya kan, kalau di operator berarti OPR underscore kode satker 6 digit kan, underscore lagi NIP. Nah, itu kan banyak sekali, jadi lebih dari 16 karakter. Kemudian masalah berikutnya adalah terbukanya kesempatan peralihan hak akses pengguna milik orang lain. Nah, jadi dengan yang sekarang ya, kondisi yang sekarang ini, dengan cara login yang sekarang ini, jadi ada kesempatan ini kalau mau pinjam user gitu ya. Soalnya kan tinggal di copy gitu ya, copy aja gitu nah datanya. Jadi bisa untuk diketahui. Ini jadi masalah. Nah, kemudian dari masalah tersebut di kantor pusat kami, khususnya di SCTP, ini akhirnya mengembangkan satu solusi yaitu SSO dengan NIK ya, atau single sign on dengan NIK. Jadi istilahnya itu masuknya dengan satu satu user saja yaitu NIK. Nah, satu untuk semua ya, istilahnya one for all lah. Jadi intinya dari data NIK tersebut, Bapak Ibu bisa login
ke aplikasi Sakti dengan yang Bapak Ibu yang memiliki beberapa kewenangan tadi. Nah, di sini misalnya contohnya ya, di sini dengan adanya single sign on dengan NIK, nanti simplifikasi ID pengguna dengan NIK jadi satu user ID, satu kata sandi untuk seluruh tipe, peran, dan kewenangan. Misalnya, saya sebagai operator komitmen, juga sebagai PPK, validator, kemudian, nah dengan adanya ini berarti nanti saya tinggal masuk menggunakan NIK saya, nanti saya bisa pilih passwordnya cuma satu aja, satu NIK, satu password, dan juga bisa pilih, nanti bisa ganti peran istilahnya, kalau atau yang lainnya set default ya, nanti saya mau jadi tinggal di login ke Saktinya, kemudian mau pilih mau jadi PPK-nya, validatornya, atau mau jadi komitmennya, operatornya, nah nanti bisa dipilih seperti itu. Kemudian yang berikutnya, solusi berikutnya, NIK sudah otomatis merupakan kode unik dan dimiliki oleh seluruh orang dan mudah diingat. Nah, ini juga salah satu kelebihannya. Kemudian yang ketiga, NIK saat ini telah digunakan sebagai user ID di beberapa web seperti perpajakan ya, berarti seperti Big MPP ya Bapak Ibu ya, saat masuk ke e-filing ya, Bapak Ibu kalau bikin SPT kan menggunakan NIK ya di sana ya. Kemudian di Satu Sehat untuk biasanya mau mengecek vaksin ya, Bapak Ibu ya, kartu vaksin aplikasi dulu namanya Satu Sehat itu dulu sebelumnya yang buat vaksin itu ya. Kemudian di BSSN untuk DS ya atau digital signature-nya juga menggunakan NIK untuk user ID-nya. Nah, jadi NIK ini nanti juga akan digunakan di dalam Sakti. Kemudian ini keunggulan login dengan NIK. Yang pertama, ID pengguna lebih simpel dan sederhana, cukup dengan NIK. Lalu yang kedua, NIK merupakan kode unik yang dimiliki oleh setiap WNI. Lalu yang ketiga, penggunaan NIK pada user ID dapat digunakan sebagai elemen data yang sama untuk mendukung SSO dengan aplikasi lainnya. Lalu yang berikutnya, NIK telah digunakan sebagai user ID di beberapa web seperti tadi ya, pajak, kemudian Satu Sehat, dan kemudian BSSN untuk digital signature. Kemudian yang kelima, keunggulan yang kelima yaitu menghemat kapasitas data dan data user yang tidak diperlukan. Jadi cukup satu saja, yaitu NIK tersebut. Kemudian yang keenam, mengurangi akses kepadatan atau traffic penggunaan Sakti sehingga membantu optimalisasi sistem. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Bapak Ibu kan kalau sekarang Bapak Ibu di Sakti misalnya sebagai operator pembayaran, kemudian merangkap sebagai PPK, kemudian merangkap lagi sebagai apa gitu ya. Nah, kan bisa dibuka di tab yang berbeda ya. Misalnya tab pertama operator, tab kedua PPK, tab ketiga operator yang lain misalnya. Itu bisa dibuka bersamaan sehingga kalau bayangkan kalau tuh seluruh Indonesia satu orang di dalam satu yang sama buka 3 user masing-masing. Nah, itu kan akan trafficnya jadi makin padat. Nah, oleh karena itu dengan adanya NIK ini, nanti kan Bapak Ibu masuknya cuma pakai NIK, masuknya dengan satu user, nanti Bapak Ibu setelah masuk tinggal ganti perannya aja. Jadi otomatis diperkecil ya area trafficnya. Kemudian yang ketujuh, setiap pengguna cukup memiliki satu ID pengguna tadi ya dengan NIK dan satu kata sandi saja, meskipun saat ini memiliki lebih dari satu akun. Jadi sangat efisien untuk pengguna yang memiliki lebih dari satu akun. Kemudian yang ke-8 keunggulannya berikutnya, meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan user Sakti. Misalnya seperti peminjaman akun, pembagian tugas, melalui beberapa akun dengan NIK yang sama. Nah, jadi misalnya penyalahgunaan ya, misalnya saya lagi ngerjain bendahara gitu, kemudian ada misalnya karena ada orang iseng gitu ya, dia buka komitmen gitu, ngerubah-rubah data BST-nya, BSTUP saya, nah jadi berubah. Nah, itu kan bisa ada penyalahgunaan. Tapi kalau cuma satu user dengan NIK kan nggak bisa dia buka gitu.
Berikutnya, pengguna dapat lebih fokus dalam proses penyelesaian pekerjaan sakti pada entitas tertentu, sehingga alur data dalam pekerjaan menjadi lebih sistematis. Kemudian yang berikutnya, penggunaan NIK men-trigger pengguna untuk menggunakan data nama dan NIK yang valid sesuai dengan data kependudukan, karena sudah kerjasama dengan Dukcapil melalui Kemenq Service Bus. Jadi Bapak Ibu, untuk nama dan NIK valid ya nanti akan menjadi tugas ya bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti sosialisasi ini. Juga kami harapkan nanti bisa mensosialisasikan secara internal di unit Bapak Ibu masing-masing untuk setiap user atau setiap pegawai ataupun pejabat yang menggunakan atau yang punya user sakti, nanti mohon mengecek kevalidan NIK ya yang ada di user saktinya. Nah, ini gambaran login nanti dengan dengan NIK ya. Nah, untuk saat ini kan seperti ini ya. Jadi ada user ID, kemudian kertas sandi. Nanti user ID ini nanti akan diisi oleh NIK ya. Nah, sebagai contoh kita ke sebelah dulu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu masuk dengan NIK, nanti Bapak Ibu akan memilih. Ada pilihan seperti ini, kode satkernya. Ada pilihan kode satker, kemudian ada pilihan peran. Ada pilihan tipe juga. Nah, untuk kode satker, peran dan tipe ini, kalau Bapak Ibu memiliki lebih dari satu peran, misalnya tadi saya sampaikan, selain sebagai operator, misalnya saya sebagai admin juga. Nah, otomatis nanti akan di bawah ini ada dua ya, ada dua layer. Jadi kode satkernya satu, kemudian perannya admin, kemudian yang berikutnya di bawahnya perannya sebagai operator. Nah, nanti akan ada dua di sini. Nanti tinggal pilih. Kalau sudah pilih, nanti baru lanjut ya. Nah, lanjutnya, nanti akan ada pop-up konfirmasi seperti ini. Jadi, apakah yakin ingin masuk sebagai, misalnya contoh sebagai admin. Kemudian tipenya tipe unitnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu kan satker ya, tipe satker. Kemudian kode satkernya benar, kode satkernya ini deskripsinya nama satkernya, kemudian ini kode UAKPB-nya untuk kode pelaporannya ya, unit akuntansi barangnya, user ID-nya sakti. Nah, kalau benar, ya lanjut. Kalau salah nanti, Bapak Ibu bisa misalnya ternyata, wah kode UAKPB saya salah nih gitu ya, nanti bisa konfirmasi ke kami ya, di KPN seperti itu. Nanti seperti ini, ketika sudah login, nanti gambaran sakti nanti seperti ini ya. Akan ada informasi di sebelah di sebelah kanan sini. Maaf. Saya ulangi dulu. Ya, jadi ketika kita klik ya di pojok kanan atas ini, nanti akan ada tampilan profile, kemudian ganti peran dan keluar ya. Kalau keluar berarti logout, kalau profil buat data diri bisa password. Nah, di ganti peran ini Bapak Ibu nanti ketika pilih, nanti akan muncul seperti ini. Jadi akan memunculkan peran yang mana. Misalnya tadi sebagai operator gitu ya, yang merangkap sebagai admin. Nah, nanti tinggal diklik aja ganti peran lalu pilih. Misalnya sekarang sedang sebagai admin. Kemudian mau masuk ke operator, berarti tinggal pilih operator. Atau sebaliknya, sekarang sedang di operator, pengen ngubah nih data yang ada di admin satker, berarti masuk ke admin. Jadi nggak perlu logout ya, tinggal ganti peran aja di dalam loginnya. Setelah login, kemudian ganti peran. Nah, kalau misalnya KPA, misalnya KPA-nya merangkap sebagai PPK. Nah, approval ya, KPA itu kan kewenangannya perannya approval. Approver, misalnya sedang di approval, sedang di KPA, kemudian ada SPP nih, mau kirim OTP, atau mau kirim SPM gitu. Kirim SPP ke PPSPM. Kan OTP dulu, OTP SPP. Berarti masuk nih ke validator. Berarti ganti dulu sebagai validator. Nah, nanti kalau sudah diganti, nanti akan masuk ke tampilan validator.
Nah, nanti muncul ketika milih, muncul notifikasi lagi ya, konfirmasi, pop-up-nya seperti berikut. Jadi, ada di bagian bawahnya user ID-nya sudah akan terpilih ya, user ID-nya yaitu peran ya, yaitu sebagai operator. Misal kalau operator, OPR, kalau validator, val, VAL, kemudian underscore NIK ya, nomor NIK. Ya, demikian. Jadi tadi ya Bapak Ibu ya, ini gambarannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa praktekkan nanti ya. Jadi ke depan nanti akan diberlakukan seperti ini. Jadi nanti mohon Bapak Ibu bisa menyampaikan juga atau mau mensosialisasikan secara internal di unit Bapak Ibu masing-masing kepada pengguna sakti yang ada di Satker Bapak Ibu masing-masing. Nanti mohon pertama yang menjadi perhatian adalah mengecek NIK-nya ya, apakah sudah valid semua. Lalu yang kedua adalah melakukan nanti saat prakteknya bisa dites seperti itu. Nah, untuk login dengan NIK ini nanti akan rencananya tanggal 6 Mei kemarin, tapi dimundurkan jadi tanggal 12. Artinya hari Jumat ini nanti akan menggunakan skema yang baru ya, login dengan NIK ini. Nah, bagi pengguna yang tingkat kecocokannya tadi seperti saya sampaikan belum 100% atau belum valid, masih diberikan waktu ya sampai hari Jumat besok untuk melakukan validasi NIK-nya. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja Bapak Ibu, jadi biar nggak terlalu lama ya. Intinya login dengan NIK-nya ini akan segera dilakukan, yaitu hari Jumat besok. Kemudian nanti diharapkan Bapak Ibu bisa untuk sekarang berarti bisa mengecek dulu data NIK-nya, apakah sudah valid atau belum. Sehingga nanti saat penerapannya tidak ada kendala ya, dan tidak semuanya bisa login dengan normal. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri ya sekali presentasi ini. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan saya ambil persilakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembicara. Baik, terima kasih Mas Sony atas penyampaian materi keduanya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya mengenai materi pertama maupun materi kedua di Mas Sony. Ya, ada yang raise hand dari Bu Yuli. Ya, silakan Bu Yuli. Kapan mulai penggunaan user pakai NIK, Mas? Ya, baik, untuk penggunaan login Sakti dengan NIK akan untuk dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari kantor pusat kami di Direktur STP, nanti akan mulai efektif digunakan tanggal 12 Mei ini Bu, atau hari Jumat nanti. Demikian Bu. Terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Ya, silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, baik. Jadi mungkin sambil jika tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu nanti mohon dicek kembali ya untuk semua usernya yang ada di unit Satker Bapak Ibu masing-masing. Mungkin karena mungkin ada beberapa user ya yang jarang login. Misalnya operator pelaporannya kan bisa digunakan mungkin per triwulan atau per semester atau persediaannya gitu ya. Nah, nanti mohon di masing-masing untuk login, kemudian dicek kevalidan dari NIK-nya. Kalau ada notifikasi atau keterangan atau warning ya semacam itu yang menyatakan ketidakcocokan data NIK seperti itu ya, nanti mohon disampaikan kepada kami, nanti supaya kami bantu untuk melakukan kecocokannya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi,
Mungkin sosialisasi ini kami tutup. Demikian sosialisasi ini kami sampaikan. Izin mengingatkan kembali bagi yang belum mengisi presensi, ya bisa mengisi presensi terlebih dahulu di link tree yang telah kami sampaikan. Selain itu nantinya materi dan juga rekaman juga akan kami sampaikan melalui link tree tersebut. Ya, demikian sosialisasi kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu sekalian. Makasih Mas Sani, makasih Mas Fahmi. Terima kasih Iya, Mas. siap. Ya, Bu, Sama-sama sama-sama, Ibu. Bu. Terima kasih Mas Soni. Iya, siap. Baik, sama-sama Pak Atta.